Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pentingnya CSR atau Corporate Social Responsibility dalam perkembangan perusahaan. Kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, PB Ahmad Setiawan, dengan nomor induk mahasiswa 63200160. Kemudian ada Muflika dengan NIM 63200186. Kemudian ada Puja Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 63200536. Kemudian ada Ikawati dengan nomor induk mahasiswa 63200105. Dan yang terakhir ada Kayohana dengan nomor induk mahasiswa 63200504. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai definisi dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini merupakan suatu komitmen dan bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan ataupun organisasi untuk memberikan dampak positif dalam jangka yang panjang, yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. CSR ini mencakup kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aspek, contohnya seperti aspek kesehatan, aspek kebersihan, etika, estetika, dan moral. Kemudian selanjutnya ini ada pengertian CSR menurut Philip Kotler dan Nancy, yaitu komitmen suatu perusahaan untuk beroperasi secara etis dengan memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan bisnisnya. CSR ini melibatkan pengintegrasian kepedulian terhadap kepentingan stakeholder yang beragam, termasuk karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan lingkungan dalam semua aspek aktivitas perusahaan. Prinsip CSR menurut Kotler dan Lee ini menekankan terhadap pentingnya dalam mempertimbangkan dampak yang jangka panjang dari tindakan perusahaan, baik itu dalam hal keberlanjutan lingkungan ataupun kesetaraan sosial dan atau juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya ini akan dibahas oleh Kamu Plika. Persilahkan. Berikutnya yaitu mengenai peranan CSR untuk perkembangan usaha. CSR tidak hanya penting untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Berikut beberapa peran utama CSR dalam perkembangan usaha. Yang pertama, membangun reputasi dan citra perusahaan yang baik. Praktik CSR yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan, di mana konsumen, investor, dan masyarakat umum. Perusahaan yang dikenal memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial cenderung lebih dipercaya dan dihargai oleh stakeholder-nya. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing. Perusahaan dengan praktik CSR yang kuat memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dalam pasar yang senantiasa kompetitif. Hal ini karena konsumen dan investor semakin memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Dalam hal ini, proses CSR yang baik dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas karyawan. Karyawan cenderung lebih termotivasi dan bangga bekerja untuk perusahaan yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, yaitu mengurangi resiko dan biaya operasional. Dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam operasinya, perusahaan dapat mengurangi resiko hukum, reputasi, dan operasional. Misalnya, dengan mengolah limbah dengan baik, perusahaan dapat menghindari denda dan biaya pemulihan lingkungan yang mahal. Yang kelima, yaitu meningkatkan akses ke modal dan pasar. Praktik CSR yang kuat
dapat meningkatkan akses perusahaan ke modal dan pasar. Investor semakin cenderung untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Sementara konsumen lebih mungkin memilih produk dan layanan dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Yang keenam yaitu memperkuat hubungan dengan stakeholder. CCR membantu memperkuat hubungan perusahaan dengan berbagai stakeholder-nya, termasuk konsumen, karyawan, pemerintah, dan komunitas lokal. Ini dapat membantu membangun jaringan yang kuat dan mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Dalam fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan, CCR dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bentuk implementasi dari CSR. Bentuk implementasi CSR adalah sebagai berikut. Ada program lingkungan yang melibatkan inisiatif untuk mengurangi jejak lingkungan seperti pengurangan emisi, efisiensi energi, pengolahan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Kemudian ada program kesehatan dan keselamatan. Nah, ini biasa kegiatan yang fokus pada kesehatan dan keselamatan karyawan yang merupakan bagian penting dari CSR. Kemudian ada program pendidikan. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat setempat. Kemudian ada program kesejahteraan masyarakat, di mana perusahaan dapat meluncurkan program-program untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, atau mendukung usaha kecil dan menengah. Kemudian ada program filantropi. Nah, ini melibatkan sumbangan uang, waktu, atau sumber daya lainnya untuk amal dan organisasi non-profit yang memperjuangkan berbagai isu sosial kemanusiaan atau lingkungan. Kemudian ada program keanekaragaman dan inklusi. Nah, ini fokus pada menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan beragam, di mana setiap individu dihargai dan didukung. Kemudian yang terakhir adalah program inovasi sosial. Nah, ini melibatkan pengembangan sosial inovatif untuk masalah sosial dan lingkungan, baik melalui penelitian internal maupun kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain. Baik, di sini ada beberapa contoh kegiatan CSR pada PT Unilever. Yang pertama, pada tahun 2019, PT Unilever Indonesia meluncurkan program Green Pesantren sebagai kegiatan dari inisiatif CSR mereka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan, keterampilan, dan praktik berkelanjutan di pesantren-pesantren tersebut. Praktik pengelolaan sampah melalui berbagai inisiatif termasuk penyelenggaraan bank sampah, edukasi pemilihan sampah, dan urban farming yang bertujuan menciptakan ekonomi sirkular di pesantren. Selanjutnya, PT Unilever juga memiliki beberapa program dan inisiatif untuk mendorong kesetaraan gender di dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. Unilever Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia dalam daftar 100 ranking perusahaan dunia yang paling beragam dan inklusif. Berdasarkan survei Refinitiv, dilebihkan dari 7.000 perusahaan di dunia yang mewakili 70% kapitalisasi pasar. Untuk melindungi hak-hak para pekerja wanita, Unilever juga memberikan training by gender intervention untuk 4.000 perempuan garis depan operasional perusahaan di seluruh Indonesia hingga pada tahun 2025. Produk Unilever juga berfokus pada program kesehatan yaitu kebersihan tangan, sanitasi, kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan dan pemulihan kulit. Brand perawatan tubuh dan kecantikan Unilever seperti Dove, Lifebuoy, Axe, Sunsilk, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pengurangan limbah plastik dengan pendekatan strategi yaitu mengurangi plastik. Plastik yang lebih baik tanpa plastik. Beragam produk Unilever telah didesain untuk menggunakan lebih sedikit plastik, memakai plastik daur ulang, dan menjual produk dengan cara isi ulang atau refill di toko tertentu.
Pada tahun 2022, Unilever telah mengurangi 5.500 ton konten virgin plastik dalam kemasan produknya. Selanjutnya yaitu program-program yang dilakukan oleh Unilever tidak hanya dilakukan di luar perusahaan. Untuk meningkatkan kesehatan serta keselamatan kerja karyawan, Unilever yaitu menyediakan makanan bergizi dan berserat tinggi di kantin karyawan, seperti aneka jus, salad sayuran, dan buah-buahan, dukungan fasilitas olahraga, dan menambahkan lebih banyak kelas aktivitas fisik untuk karyawannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hija. Kontribusi karyawan dan tanggapan dari masyarakat. Kontribusi karyawan di dalam kegiatan CSR PT Unilever mempunyai tim dengan tugas utama. Tim ini adalah merancang, melaksanakan, dan memantau berbagai inisiatif CSR perusahaan, serta mengkoordinasikan kerja sama dengan mitra eksternal dan berbagai pemangkuan kepentingan. Tim CSR ini juga bertanggung jawab untuk melaporkan dampak dan progres program CSR kepada manajemen perusahaan dan publik penyusunan laporan keberlanjutan. Kemudian tanggapan masyarakat. Masyarakat melihat Unilever sebagai perusahaan bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Program CSR Unilever dianggap memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, dengan dampak positif yang dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan, peningkatan taraf hidup, pelestarian budaya, dan iradisi lokal, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus pelanggaran terkait etika bisnis pada PT Unilever Tbk, yaitu merupakan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2001, pabrik Unilever di Kodaikanal, India, dituduh mencuri air dan tanah sekitarnya dengan mencuri yang digunakan dalam proses produksi termometer, menyebabkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sebagai penanganan isu tersebut, Unilever menutup pabrik tersebut, melakukan pembersihan area tercemar, memberikan kompensasi kepada korban, dan mengadopsi teknologi produksi yang ramah lingkungan untuk menghindari penggunaan merkuri di masa depan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.